Dokter Nadia tidak ingin mengatakan ini kolaps, tapi over capacity. Sementara para aktivis, banyak dari kita melihat rumah sakit itu memang sudah kewalahan dan menggunakan kata kolaps untuk menunjukkan kita ini sudah SOS. Kita tidak baik-baik saja karena rumah sakit, nakes, semua sudah kewalahan. Nah, apakah Dokter Nadia tidak ingin menggunakan kata kolaps itu supaya kita bisa hanya untuk eufemisme, mengaburkan fakta supaya kita selalu berasa bahwa kita baik-baik saja. Ya, saya memberikan kesempatan ini pada Pak Joni Plate. Begini Rosi ya, ini soal nyawa manusia, ini soal kemanusiaan. Empati, perhatian yang serius itu harus kita lakukan. Presiden mengambil begitu banyak kebijakan direktif yang luar biasa dengan benchmark dari banyak negara dan banyak diskusi dan kepala pemerintahan yang lain yang menjadi acuan-acuan kebijakan dalam negeri kita. Ya, tapi kita juga realistis ya bahwa dengan penduduk yang sekian besarnya, sebaran yang begitu luar biasa besarnya di Indonesia ini, ya kapasitas kita yang ada ini lagi diusahakan untuk semaksimal dan optimal mungkin digunakan. Persis Pak Joni. Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat dan menebar ketakutan pada masyarakat. Oke, Pak Joni, kalau saya boleh bilang Pak Joni, bukan diksi yang membingungkan masyarakat. Yang diharapkan oleh publik adalah diksi kejujuran. Bukan saja kejujuran. Diksi yang hanya ingin memberikan penghiburan, tetapi itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Diksi yang harus tepat. Tidak saja terkait datanya, tetapi membangun kolaborasi dan semangat pantang menyerah masyarakat. Ini harus kita bangun. Kalau kita menebar ketakutan, efeknya nanti kita melemahkan seluruh usaha kita. Tetapi, Rosi, pemerintah pasti mendengar dan selalu mendengar, ya, pendapat, kritik, saran, koreksi itu didengar. Ya. Tapi sangat-sangat ya diharapkan tidak saja kritik, kesalahan, tapi rekomendasi jalan keluar dan perbaikan. Itu terbuka kok, ini masalah bersama kita, ini masalah bangsa kita. Jadi kalau kita selesaikan bersama-sama. Saya ingin melibatkan juga Pak Agus Pambagio dalam hal ini. Ini soal diksi yang jangan sampai melemahkan kekuatan kita, melemahkan solidaritas kita. Apakah soal diksi ini menjadi sesuatu yang memang antara apa yang dipersepsikan publik sama apa yang diucapkan oleh pemerintah selalu menjadi gap besar? Ya, sekarang ini karena masyarakat atau publik sudah lelah. Apa yang saya sampaikan tadi itu sudah saya sampaikan di awal dulu tahun 2020. Tapi kan tidak dipakai gitu ya. Nah, sekarang kejadian, kalau kesadaran diksi apapun, pada intinya masyarakat di lapangan itu mengalami kesulitan. Cari obat, saya kemarin mencari satu obat yang harganya bisa 100 kali dan tidak dapat. Akhirnya kawan saya itu meninggal di Surabaya. Nah, hal-hal semacam ini sudah nggak ada diksi-diksi lagi. Yang penting saya ini sakit, terus rumah sakitnya di mana? Penuh semua. Gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi mengapa pemerintah sudah mengatakan melakukan apapun upaya yang semaksimal mungkin? Sudah terlambat karena saya sudah ingatkan. Kalau sampai 50.000 sehari itu sudah selesai itu. Di mana akan letakkan ini mungkin? Bornya bisa dikurangi lalu dibikin yang baru. Tetapi tenaga kesehatan kan tidak bisa mencetak tenaga kesehatan, even untuk menyuntik saja kan tidak mudah. Nah, semacam ini kita sudah berkali-kali menyampaikan, mungkin bisa dicari di digital file saya. Tetapi itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau menurut saya diksi apapun buat masyarakat yang penting saya sakit, keluarga saya sakit, saya kirim ke rumah sakit mana? Kalau ke rumah obatnya mana? Ya kan? Jadi selama ini Anda melihat bahwa apa yang dikatakan pemerintah tidak sesuai dengan realitas di lapangan? Betul, terutama untuk pelayanan kesehatannya. Karena orang sakit cari semua kan banyak teman-teman LSM bikin. Tabung di sini, ini di sini. Begitu diserbu semua habis. Ya kan? Nah, lalu kemana? Kan tidak ada. Baru terakhir tabung, baru oksigen, baru datang kita minta bantuan dan sebagainya. Tapi harga tabungnya sendiri saya beli untuk lingkungan saya. Harga biasanya 700-800 bisa di 3 juta. Tapi kan tabung seperti yang dikatakan oleh Menteri Pariwisata, tabung itu bukan bukan kehabisan, tetapi dia itu hanya bukan kelangkaan, tetapi karena keterbatasan
ketersediaan, ada ketersediaan yang terbatas karena tingginya permintaan. Atau Menteri Perindustrian mengatakan enggak, kan aman saja. Kenapa ini tidak cukup bisa diterima oleh atau tidak dipercayai oleh publik? Ya masalahnya publik cari tidak ada. Masa kita mau taruh di plastik lalu dikasihkan gitu untuk diom? Kan tidak mungkin, harus ada tabungnya. Dan lalu juga ini banyak orang mengambil kesempatan untuk berbisnis. Ini yang cilaka. Ya, jadi bagaimana caranya pemerintah mencegah hal yang terjadi? Obat langka, bilang ada di Kimia Farma, tapi tidak ada. Nah, hal semacam ini menurut saya perlu diksinya itu diksi. Oke, Anda sakit kemana? Kalau tidak bisa kemana, obatnya minta ke siapa? Ya kan, supir saya sendiri misalnya kena COVID. Carinya, saya suruh lapor puskesmas, jawabannya lama dan sebagainya, dan pusing sendiri. Akhirnya, ya sudah, saya kirim aja ke obat kita cari, kita berikan. Nah itu yang terjadi di masyarakat sekarang persoalan. Jadi kita sibuk cari obat. Obatnya jangan itu, karena harus pakai resep dokter. Lah dokternya kemana? Seperti yang Anda sebutkan selalu berulang kali, saat ini terlalu banyak yang berbicara sehingga menunjukkan manajemen kepanikan. Iya, karena kan tadinya kan saya berharap dari awal itu gugus tugas yang lainnya membantu. Tapi kan lalu dirubah ada satgas. Semua menteri sibuk ada di situ. Padahal menteri itu sibuk semua. Ngurus sektornya sudah pusing gitu. Makanya sekarang ya lalu diambil Pak Luhut. Ya sudah, silakan saja. Kalau saya tidak persoalkan lagi, itulah yang penting bagaimana masyarakat tertolong. Siapapun dia, tetapi harus satu. Nah ini kan rapat tadi saya berharap perpanjangannya itu di lockdown. Karena kalau tidak ngerem 50.000, jangan lebih dari 70.000 kalau saya tidak salah Pak LPP bilang targetnya ya. Waduh itu kalau besok bisa 60.000 akhir minggu gitu ya. Nah ini harus sekali lagi dengan tegas. Kalau pemerintah tidak mau pakai pelayanan sanksi ya sudah, artinya tutup saja semua. Lalu kasih makan.